Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalbi Ataya Putri dengan NIM 0711521055. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari makalah yang sudah saya buat sebelumnya yang berjudul E-Government dalam Hukum Perdagangan Elektronik. Sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu, tugas ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya yang diampu oleh Ibu Dr. Masayati Nurhidayati SHMH. Baik, langsung saja. Yang pertama, e-government dalam hukum perdagangan elektronik. E-government dan hukum perdagangan elektronik memiliki kaitan erat karena keduanya melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks e-government, pemerintah menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan publik secara elektronik. Di sisi lain, hukum perdagangan elektronik membahas aspek hukum yang terlibat dalam transaksi bisnis secara elektronik, termasuk pertukaran data dan dokumen secara digital. Lalu, implementasi government dalam lingkup hukum perdagangan elektronik. Implementasi government dalam konteks hukum perdagangan elektronik atau e-commerce adalah langkah transformasi yang signifikan dalam interaksi pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Langkah-langkah ini melibatkan pembuatan undang-undang, pengembangan infrastruktur teknologi, dan membawa dampak positif pada transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam ekosistem bisnis digital. Lalu, pengaruh pengenalan e-government pada hukum perdagangan elektronik. Yang pertama, membuat peraturan baru meningkatkan keamanan dan kepercayaan terhadap e-commerce, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme online. Proses penerbitan izin dan pembayaran pajak di e-commerce dipercepat melalui e-government. Kemudian, peran e-government dalam menyeimbangkan kebutuhan, regulasi, dan inovasi dalam perkembangan perdagangan elektronik. E-government memegang peran krusial dalam mencapai keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan inovasi dalam perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce. Melalui implementasi regulasi yang relevan, e-government memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen, menyelesaikan sengketa, dan memastikan keamanan transaksi online. Regulasi ini menciptakan kepercayaan di antara pelaku bisnis dan konsumen, menciptakan lingkungan e-commerce yang stabil. Lalu, kesiapan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendukung hukum perdagangan elektronik, yaitu kesiapan TIK ini memegang peran krusial dalam menjaga efektivitas dan keberhasilan hukum perdagangan elektronik di Indonesia. Fokus pada infrastruktur TIK yang handal, pentingnya keamanan data, serta peran sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik menegaskan landasan untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam perdagangan elektronik. Efisiensi sistem manajemen dokumen elektronik, dukungan teknis, dan layanan pelanggan online menjadi unsur penunjang kelancaran transaksi elektronik. Dalam konteks regulasi Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 memberikan kerangka kerja yang mengatur aspek-aspek kritis perdagangan elektronik, sementara regulasi dari Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memberikan panduan terkait keamanan transaksi dan teknologi informasi. Lalu, ada hambatan dan solusi dalam implementasi e-government untuk perdagangan elektronik. Implementasi e-government untuk perdagangan elektronik di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan, termasuk kurangnya akses internet di pedesaan, literasi digital yang rendah, isu keamanan data dan cyber, serta keterbatasan infrastruktur fisik. Solusi yang dapat diterapkan mencakup peningkatan infrastruktur TIK, yaitu pelatihan literasi digital, regulasi, perlindungan data, investasi dalam logistik, promosi keamanan cyber, dan mendorong inovasi teknologi seperti blockchain. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan implementasi e-government dapat berhasil mendukung pertumbuhan sektor e-commerce dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Ada rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan integrasi e-government dan hukum perdagangan elektronik. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan integrasi antara e-government dan hukum perdagangan elektronik di Indonesia melibatkan beberapa aspek kunci.
penguatan infrastruktur TIK, peningkatan literasi digital, peraturan perlindungan data yang kuat, sistem perizinan online yang efisien, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, keamanan transaksi online, edukasi hak konsumen, pengembangan e-government yang terintegrasi, promosi ekosistem startup dan inovasi, serta kemitraan internasional merupakan langkah-langkah yang perlu diambil. Dengan menerapkan rekomendasi ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat integrasi e-government dan hukum perdagangan elektronik, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perdagangan elektronik dan meningkatkan posisinya dalam ekonomi digital global dengan dampak positif pada masyarakat, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu ada contoh dari implementasi e-government dalam hukum perdagangan elektronik. Di Indonesia, salah satu contoh implementasi e-government dalam hukum perdagangan elektronik adalah melalui portal resmi pemerintah yang menyediakan layanan perizinan online, seperti Online Single Submission atau OSS. OSS merupakan platform yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan perizinan dan persyaratan bisnis secara elektronik. Dengan OSS, pengusaha dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, dan memantau status perizinan mereka secara online, menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya dapat memakan waktu dan birokrasi yang kompleks. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan dukungan bagi pengusaha yang ingin beroperasi dalam perdagangan elektronik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi e-government dalam hukum perdagangan elektronik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.